Angel bilang, udah bilang sama yang mau ketemu saya itu, kasih aja dolarnya sama orang yang ditipu atau yang dibohongi oleh Angel. Nah itu kan justifikasi lagi gitu. Benar. Nah jadi nggak apa-apa. Jadi urusan Angel ini mungkin bisa panjang dan berlanjut. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Lukman. Coretan kali ini gue udah buka-buka nih seputar Abang Rasman Arif Nasution. Kenapa Bang Rasman ini masuk dalam coretan gue nih kira-kira? Karena ini agak unik Bang Rasman ini. Bang Rasman ini adalah akhir-akhir ini sering muncul di mana-mana, jadi pembicaraan orang di mana-mana. Karena sering nongol di TV-TV, di TV ataupun di media-media. Karena sedang menangani kasus yang melibatkan Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Terakhir, Bang Rasman ini melaporkan Angel Elga dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kalau nggak salah ya, ke Barreskrim. Karena waktu itu kata dia nggak terima itu dituduh menerima dolar untuk berdamai sama Angel Elga. Itu sih. Nih, kira-kira nih, apakah suratnya diterima atau enggak tuh laporannya? Ini dia Bang Rasman. Rasman Arif Nasution SH SAGMA PhD, Advokat and Counselor at Law di Ranlofom, dan mewakili teman-teman saya yang lain. Hari ini saya menerima surat dari Polda Metro Jaya Jakarta terkait dengan kuasa saya, dalam hal ini kuasa pelapor, Saudara Vicky Prasetyo, untuk melaporkan mantan istrinya, Saudara Angel Elga, terkait dengan dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3, dan atau perubahan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016, pasal 45 ayat 3. Bang Rasman ini agak unik memang, karena dulu dia itu terkenal sering menangani masalah-masalah korupsi ataupun kriminal. Kalau boleh pada nginget nih guys, waktu itu sempat ramai tuh ketika kasus Kalijodo. Ini mati-matian tuh Bang Rasman bela Daeng Ajis yang saat itu sebagai pemilik salah satu tempat hiburan di Kalijodo nih. Jadi waktu itu ada perlawanan ketika digusur sama Gubernur Ahok saat itu. Namun akhir-akhir ini muncul lagi di media dengan ramai, tapi bukan lagi kriminal. Dengan ya orang-orang, maaf nih, orang jalanan mungkin ya, atau orang-orang yang terkait ya masalah-masalah hukum yang kriminal. Tapi sekarang ya sama-sama hukum sih, tapi dengan artis. Vicky Prasetyo itu dibela mati-matian sama Bang Rasman ini. Kenapa dia sampai bela mati-matian ya? Ini dia nih Bang Rasman pengakuannya. Karena panggilan batin, saya sejak menjadi lawyer hanya pernah 2 kali menjadi kuasa pelapor. Pertama, pernah menjadi kuasa pelapor Bapak Budi Gunawan ketika berhadapan dengan KPK. Yang kedua, kasus Vicky Prasetyo ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Saudara Vicky Prasetyo secara agama ya, beliau dizolimi martabatnya sebagai seorang suami. Jadi terzalimi gitu ya katanya. Lalu siapa aja sebenarnya selain Vicky Prasetyo yang ditangani oleh Bang Rasman ini, artis-artis papan atas ini? Gua punya wawancaranya nih dengan Bang Lebih sering muncul sebagai pengacara artis. Emang abang udah kembali lagi ke hitohnya atau bagaimana nih? Begini, dulu begitu saya terjun di dunia advokat,
saya menangani kasus korupsi. Dan itu beruntun. Pertama sekali Udar Pristono, Transjakarta, terus lanjut ke Pak Budi Gunawan, calon Kapolri, lanjut ke Sultan Batugana, terus lanjut ke Irman Gusman. Itu semua berurusan dengan KPK. Sehingga orang mengkonotasikan saya pengacara kasus korupsi. Nah, kemudian ada kriminal-kriminal yang lain. Satu waktu saya berpikir, Abang sempat ramai itu waktu Kalijodo. Iya kan? Iya, itu ribut dengan Ahok kan. Iya. Saya menangani beberapa kasus kriminal, termasuk Daeng Ajis, Haji Lulung dan lain-lainnya. Itu semua urusannya dengan Ahok. Haji Lulung urusan dengan Ahok, Kalijodo urusan dengan Ahok. Ya. Nah, setelah itu teman-teman mengatakan rasanya pengacara tidak lengkap kalau dia tidak masuk di dunia artis. Entah bagaimana. Waktu itu masuklah dunia artis. Pertama kali Mbak Minati Atmanegara, kakaknya dari Cinta Mi Atmanegara. Sejak itu beruntun sampai ke Ahmad Dhani. Nah, sampailah hari ini Lira Firna, Fadlan, Karina Okrana, mantannya Deddy Corbuzier. Sekarang nangani kasus Vicky Prasetyo dan beberapa artis. Nah, jadi yang saya lihat bahwa ternyata menangani dunia artisnya juga asik ya. Meskipun uangnya, maaf nih ya, saya terbuka saja, meskipun uangnya tidak, ya katakan fee-nya tidak sebesar kita menangani kasus-kasus korupsi. Nah, bukannya kalau tapi asik gitu. Katanya kalau megang artis bukannya fee-nya gede? Enggak. Nah, enggak, yang gede itu wajahnya. Jadi ternyata sama isunya, gosipnya gede. Jadi tapi, kalau nanganin artis untuk biar lebih tenar gitu? Bukan. Ada apa tersendiri, misalnya dulu waktu saya nangani kasus-kasus korupsi atau kriminal penjahat-penjahat yang dianggap ada masalah, misalnya Daeng Ajis, Kalijodo dan lain-lain, saya itu ya bisa dikatakan dikenal di dunianya pengacara yang memang berurusan dengan politik dan korupsi. Tapi pernah satu waktu saya main-main ke ya katakanlah studio teman, dicuekin saya bos, dicuekin. Ternyata memang kalau pengacara-pengacara yang memang tidak bermain di entertain itu relatif tidak dikenal oleh para media entertain, mereka ini cuek gitu. Dan rasanya tidak klop gitu. Nah, makanya begitu kita menangani dunia artis, kita melihat bahwa sempurna sebagai lawyer. Nah, kalau bahasa Arabnya kulluhum ajma'in. Nah, jadi begini. Mereka ini dunia artis ini banyak masalah, selalunya ribut. Nah, itu rumah tangga, perceraian artis apa. Nah, ini yang saya alami sekarang. Nah, adapun terhadap kasus Angel Elga dan Vicky Prasetyo, ini yang lebih hot dari beberapa kasus yang saya pegang. Misalnya Medina Zain versus Irwansyah, kemudian Pablo Putra Benua versus Try Utami. Kemudian Barbie Kumalasari versus Gali, itu kasus ikan asin. Nah, sekarang Vicky ini begini. Vicky ini teman saya, ke kantor saya bolak-balik. Nah, dulu sebelum dia menikah dengan Angel, saya pernah tanya, Vic, you udah fix untuk nikah? Dia bilang, udah bang. Nah, terus saya ketemu dengan Angel, salah satu tempat di Jakarta Selatan. Kami ngobrol. Nah, saya tanya juga, dia ya sudah bulat untuk menikah dengan Vicky. Tiba-tiba ketika mereka akan meresmikan pernikahan mereka, itu kan heboh itu. Sampai ya ada banyak lah yang saya lihat. Nah, salah satu yang mengagetkan saya itu adalah ternyata Vicky sampai terjun dari helikopter. Saya di situ waktu datang terkaget, luar biasa banget di mata seorang Vicky, seorang Angel gitu. Apakah ini sudah betul-betul bulat gitu? Saya memang masih ada pertanyaan. Tapi waktu itu bukannya untuk settingan dalam itu? Dalam pikiran saya. Enggak, itu benaran. Dan dia hampir kecelakaan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika Vicky menggerebek kediaman mereka, Vicky melihat ada laki-laki lain di dalam kamar. Dan itu dapat dilihat di beberapa media. Lalu kemudian Vicky ngadu ke saya.
betapa sakitnya hatinya. Nah, ini diproses. Tetapi yang tidak adil itu justru laporan Vicky di SP3, laporan Angel yang naik. Kita mendapat informasi katanya, mudah-mudahan ini tidak benar ya, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kita menduga katanya ada orang penting di Mabes Polri yang backup. Nah, itu yang sedang saya cari tahu sekarang. Dan kami ini menangani berdua dengan Adinda Sunan Kalijaga. Jadi Kita sedang lacak siapa orang yang membackup Angel ini. Oke, jadi ada main dengan petinggi di Mabes Polri gitu maksudnya si Iya, Angel ini. kita duga seperti itu, info yang beredar gitu. Tapi sebenarnya Tapi kan- saya bilang sama Dinda Sunan, kita akan cek. Karena saya yakin itu tidak akan terjadi. Makanya sekarang kita buat laporan bahwa Angel juga kita lihat di channel Angel Elganya, di konten dia, kita lihat ada beberapa kalimat-kalimat yang menjustifikasi. Contoh dia mengatakan bahwa Vicky itu pembohong. Oke. Dia harus buktikan kapan Vicky pembohong, siapa yang dibohongi, kan gitu ya. Dan kapan berbohong. Tapi saya sempat Kemudian katanya Vicky itu berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini jelas arahnya itu adalah asusila atau perzinahan atau penjahat kelamin misalnya. Maaf nih, itu harus bisa dia buktikan. Di mana Vicky berbuat maksiat? Dengan siapa dia berbuat maksiat? Siapa korbannya? Harapan dari Vicky jelas, merasakan rasa yang sama, maksudnya memberikan rasa yang sama. Apa yang dirasakan Vicky hari ini, betapa dinginnya di balik jeruji besi, juga Vicky berharap Angel merasakan hal yang sama, juga menghuni jeruji besi. Kami kuasa pelapor, Baby kuasa pelapor, pengacaranya saya dengan Sunan. Saya tidak pernah menyuruh orang ketemu Angel. Saya akan cross check ke Adinda Sunan, benar atau tidak. Begitu tidak, mungkin kami juga buat laporan. Ya, oke. Kita lihat nanti unsurnya seperti apa. Jadi memang yang aneh menurut saya Angel ini adalah dia kok hari ini mengatakan orang semua tahu kok banyak korban-korban Vicky. Loh, you kalau tahu bahwa Vicky itu orang jahat, penipu, pembohong, berbuat maksiat, ngapain kawin? Sekarang setelah tidak bersama lagi, diungkap semua kejelekannya, kan nggak wajar. Vicky nggak pernah ungkap kejelekan dia kok. Orang juga tahu Angel dulu mulai tenar dengan siapa? Kan dia istri dari siapa? Angel dulu kan istri dari apa namanya? Raja dangdut kita kan, Pak Rhoma Irama. Oh, oke. Setelah itu dia beberapa tahun nggak pernah muncul di publik. Informasi yang kita dengar, dia menikah lagi, ya kan? Nah, lalu kemudian naik dengan Vicky, naiklah nama dia lagi. Kok sejelek-jelek Vicky itu adalah mantan suami dia, nggak baik. Orang akan berpikir, yuk ini kalau dikawini nanti. Saya jadi takut kalau saya pria. Ini kalau kawin semua kejelekan kita akan diungkap. Gitu. Nah ini yang menurut saya simpati. Dulu Vicky itu ketika bermasalah hukum yang pertama dengan Zaskia Gotik, itu Vicky itu banyak dibully. Sekarang Vicky itu banyak didukung netizen. Karena dia misalnya mengatakan ada menyuruh orang ngasih duit dolar. Saya sampai bilang ke media, saya tidak pernah mengasih dolar. Yang ada saya pernah dibayar dengan dolar menangani perkara. Nah, jadi Tapi itu yang ngomong kan pengacaranya bukan si Elga kan? Elga, Oh, Elga yang nanti. sebut kami Oke. orang sebelah. Orang sebelah. Nah, ahli nanti akan kami panggil. Oke, mungkin tetangganya Orang kan dimaksud. sebelah, orang sebelah itu sebelum jadi pengacara sebelah sebelum melaporkan itu sudah menyuruh orang untuk ketemu orang saya, kata dia, orangnya dia. Jadi pengacara katakan saya punya orang, saya suruh ketemu dengan orangnya dia. Oke. Kemudian mau ketemu terus mau kasih dolar. Terus Angel bilang, udah bilang sama yang mau ketemu saya itu kasih aja dolarnya sama orang yang ditipu atau yang dibohongi oleh Angel. Nah, itu kan justifikasi lagi gitu. Benar. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi urusan Angel ini mungkin bisa panjang dan berlarut. Menanganin artis itu katanya duitnya nggak gede. Katanya sih, kan gue nggak pernah dikasih tahu berapa duitnya. Tapi yang pasti sukses terus ya Bang Rasman ya. Ya meskipun terlambat, ngucapin deh selamat ulang tahun. Tambah sukses saja ya, panjang umur dan sehat selalu. Guys, jangan lupa nih
kalau mau ikutan ngucapin selamat ulang tahun juga nih Abang Rasman nih, kemarin tanggal 8 September, tulis aja nih di komen-komennya. Juga masukannya ditunggu. Sampai ketemu ya guys. Assalamualaikum.